Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semuanya, pada mata kuliah psikometrika kali ini kita akan membahas tentang derivasi reliabilitas atau turunan dari rumus-rumus reliabilitas. Harus kita ketahui bahwa rumus-rumus reliabilitas itu tidak langsung jadi menjadi sebuah rumus, tetapi ada turunan-turunannya. Pertama, ada prinsipnya, dasar berpikirnya apa, gitu ya. Jadi kemudian menghasilkan rumus-rumus yang ada itu. Antar rumus reliabilitas itu berbeda karena prinsip atau konsep yang dibangunnya itu berbeda, sehingga kemudian menghasilkan rumus yang berbeda. Dalam materi ini kita hanya akan membahas dua rumus saja, yaitu alpha dan Horst. Pertama, kita akan bahas tentang alpha. Reliabilitas alpha itu adalah reliabilitas yang paling populer di antara reliabilitas yang lain. Di dasar konsepnya itu adalah reliabilitas sama dengan varian T dibagi varian X. Jadi dalam rumus ini itu didapat dari mana? Dengan dasar ini. Jadi mencari varian T-nya, gitu ya. Kalau sudah varian T sudah ketemu, baru kemudian dibagi dengan varian X, gitu ya. Nah, nanti dalam pembahasan ini bagaimana sih rumus varian T itu bisa terbangun, gitu ya. Varian T itu bisa ditemukan, gitu ya. Dasarnya itu adalah X itu adalah skor yang kelihatan, gitu ya, skor yang diperoleh dari satu tes. X itu terdiri dari Y1, Y2, dan Y3. Misalkan saja dalam sebuah alat tes ada 10 soal, maka Y ini adalah jumlah soalnya, Y1, Y2, Y3, gitu ya. Artinya ini Y ini adalah bagian-bagian dari tes, yaitu X, gitu ya. Bisa saja bukan soal, gitu ya. Misalnya saja satu tes itu dibagi menjadi dua, gitu ya, Y1, Y2, misalnya 5 soal, atau ya paling banyak bagian-bagian dalam tes itu adalah sejumlah soal yang ada, sehingga kemudian rumusnya X sama dengan Y1, Y2, dan seterusnya sampai sejumlah soal yang ada atau item yang ada dalam alat ukur itu. Dasar dari teori asumsi reliabilitas itu adalah X sama dengan T plus E, gitu ya. Berarti X sama dengan T plus E, gitu ya. Nah, berarti X sama dengan T, gitu ya, plus E1, E2. Artinya setiap Y ini, gitu ya, itu mengandung error masing-masing. Jadi errornya itu masing-masing, gitu ya. Y1 mengandung error 1, Y2 mengandung error 2, Y3 mengandung error 3, dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena Y1 itu bagian dari X, gitu ya, bagian dari X, di mana Y-nya ini adalah sejumlah K, gitu ya. Kalau misalnya itemnya ada 10, bagiannya ada 10, gitu ya, berarti 1/10 kali TX. Jadi terus skor kali 1 bagian dari 10 bagian, plus C1 itu konstanta, di mana konstantanya sama dengan 0, gitu ya, ditambah E1, E2, dan seterusnya sesuai dengan jumlah K-nya, gitu ya. Sehingga kemudian Y ini, karena Y-nya ini banyak, gitu ya, maka Y ini, gitu ya, Y itu kan satu item misalnya,
itu diikuti oleh berapa responden gitu ya, maka Y ini bervariasi. Setiap item skornya bervariasi gitu ya. Jadi dari sigma Y terus kemudian jadi varian Y gitu ya. Ya kemudian ini di kuadratin tuh 1 per K nya. 1 per K dikuadratin jadi 1 per K kuadrat gitu ya. Dikali varian T, ini jadi varian gitu ya. Ditambah varian E. Jadi setiap item itu memiliki varian errornya masing-masing gitu ya. Terus kemudian setiap item itu menyumbang varian T-nya gitu ya sebesar 1 per K kuadrat dan seterusnya. Ya kemudian dari varian ini semuanya itu dijumlahkan, varian 1, varian Y1, varian Y2 dijumlahkan jadi menjadi varian gitu ya, sigma varian YI gitu ya, sigma varian YI. Ini sigma varian YI gitu ya. Ini enggak kelihatan karena tertutup. Varian sigma varian YI artinya varian-varian dalam setiap item itu dijumlahkan, itu sama dengan K dibagi K kuadrat. Artinya sejumlah item itu K. Berarti misalnya kalau 10 item ya ini 10 item, 10 kali 10 kuadrat gitu ya. Dikali varian T ditambah sigma varian EI. Jadi varian errornya semuanya ditotalkan gitu ya. Nah varian X nya ini X tadi itu sama dengan Y1 Y2 plus tambah Y1 Y2 Y3 dan seterusnya gitu ya, sama dengan varian T ditambah varian E1 E seterusnya. Jadi di sini ada varian X gitu ya. Terus kemudian juga ada varian Y. Nah kita ketahui bahwa sigma varian Y itu sama dengan varian X. Nah kemudian ini digabungkan nih rumus varian X dengan sigma varian Y gitu ya. Sehingga kemudian diperolehlah varian X dikurangi sigma varian Y sama dengan ini gitu ya. Ini yang di bawah ini gitu dikurangi ini. Sehingga kemudian hasilnya adalah varian T dikurangi K per K kuadrat kali varian T. Artinya ini varian E nya sama ini semuanya atau sigma varian E nya ini jadi hilang, karena kan ini ada mengandung varian Y juga gitu ya. Terus kemudian sigma varian Y dikurangi sigma varian Y, jadi sigma varian Y nya hilang dari rumus gitu ya, maka tinggal tersisa varian T dan varian T itu ya. Ini varian T ini gitu ya. Ya kemudian varian X dikurangi sigma varian Y sama dengan varian T dikurangi K per K kuadrat dikali varian T sama dengan gitu ya K minus 1 per K gitu ya dikali varian T gitu. Nah kemudian dari sini dicarilah ini varian T nya gitu ya. Varian T nya digeser ke depan gitu ya gitu, maka ya varian X gitu ya, varian X dikurangi sigma varian Y sama dengan ini gitu ya, maka varian T ini dibagi gitu ya, dibagi ini karena ini perkalian di sini, maka di sini kebalikannya adalah dibagi. Berarti ini dibagi ini gitu ya, maka ini hasilnya ini dibagi ini gitu. Sehingga kemudian turunannya varian T gitu ya dikalikan sama dengan juga dikalikan K per K minus 1 dikali varian X minus Y gitu ya. Nah ini varian T. Nah varian T nya kemudian dibagi varian X ini, karena dasarnya tadi kan reliabilitas sama dengan varian T dibagi varian X.
Maka ketika varian T-nya ketemu, maka tinggal dibagi dengan varian X. Nah, ketika dibagi dengan varian X gitu ya, maka ini tinggal dibagi aja dengan varian X. Sehingga kemudian dapatlah rumus reliabilitas sama dengan K per K-1 kali varian X dikurangi sigma varian Y1 ditambah varian X. Gitu ya. Temulah rumus akhir dari reliabilitas alfa. Kemudian reliabilitas Horst gitu ya, prinsipnya sama, yaitu varian T dibagi varian X, itu asal usulnya juga sama, prinsipnya Y1 tambah Y X sama dengan Y1 tambah Y2 dan seterusnya sama dengan TX plus E1 dan E2 itu ya. Kemudian Y1 sama dengan ini lambda gitu ya. Ya ini artinya K nya tadi itu 1 per K kalau di alfa 1 per K. Tapi di sini lambdanya ini gitu ya, konstan yang tidak harus sama dengan 1 per K. Artinya ya bisa jadi lambda 1 dan lambda 2 ini beda-beda besarannya, bukan sama seperti di alfa 1 per K gitu ya. Prinsipnya sama di awal ya, yang membedakan hanya di lambdanya saja ini. Maka YK sama dengan lambda K plus CK plus EK konstantan sama dengan 0. Maka varian X sama dengan varian T ini dan seterusnya sama seperti alfa gitu ya. Terus kemudian varian Y1 sama dengan varian lambda I gitu ya. Kemudian kali varian T tambah varian E gitu ya. Kemudian sigma varian Y1 itu sama sigma varian lambda I gitu ya, dikali varian T ditambah varian E. Terus kemudian kita bawa ke rumus logika yang sama seperti alfa, varian X dikurangi sigma varian Y1, varian Y1 nya ini, maka hilanglah yang error-errornya ini gitu ya. Hilanglah error-errornya sehingga kemudian diperolehlah varian T sama dengan ini gitu ya. Varian T sama dengan ini, terus kemudian dibagi dengan varian X, maka menghasilkan rumus reliabilitas Horst seperti ini. Itu. Demikian materi reliabilitas kali ini, derivasi reliabilitas kali ini. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.